Bis Real Madrid yang tiba di Anfield mendadak dilempari batu oleh oknum fans Liverpool. Bersama Rizky Adila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Masa depan di Juventus belum jelas. Dybala masuk incaran pembelian Chelsea. Menurut Sport Witness, Chelsea tertarik datangkan Paulo Dybala ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak diboyong Juventus pada tahun 2015 yang lalu, Dybala sudah catatkan 246 penampilan dan sudah mencetak 99 gol. Tapi Dybala kini kalah saing dengan mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Kontrak Dybala sejatinya akan berakhir pada musim panas mendatang, tapi Dybala belum menyetujui perpanjangan kontrak bersama Bianconeri. Juventus berkesempatan melepas Dybala pada jendela transfer mendatang. Apalagi Chelsea sedang berburu bomber house gol baru untuk mengarungi musim depan. Juventus bisa saja melepas pemain Argentina tersebut pada musim panas ini, karena saat ini The Blues sedang mencari bomber house goal untuk mengarungi musim panas mendatang. Menurut Forbes, Barcelona merupakan klub paling berharga di dunia. Forbes menilai Barcelona menempati urutan teratas sebagai klub paling berharga di dunia. Raksasa Katalan memiliki nilai 3,9 miliar euro atau sekitar 70 triliun rupiah. Sebelumnya, Real Madrid memuncaki daftar tersebut selama 5 edisi berturut-turut. Saat itu, El Real unggul dengan selisih 400 miliar rupiah dari Barcelona. Forbes juga mengatakan nilai rata-rata dari 20 klub teratas dalam daftar ini meningkat sebesar 30% dari 2 tahun sebelumnya. Itu berarti mereka mendapat peningkatan sebesar 1,9 miliar euro atau sekitar 33 triliun rupiah. Koke yakin Atletico Madrid akan bangkit dan memenangkan trofi La Liga musim ini. Atletico Madrid gagal raih poin sempurna pada 2 laga terakhir. Mereka dikalahkan Sevilla dengan skor 0-1 dan ditahan imbang Real Betis dengan skor 1-1 hari Senin kemarin. Walaupun begitu, Koke yakin Atletico Madrid akan segera meraih hasil positif. Koke juga yakin Los Rojiblancos bisa meraih gelar juara La Liga musim ini. Selain harus menangkan sisa pertandingan yang ada, Atletico Madrid juga bergantung dengan hasil pertandingan Real Madrid dan Barcelona yang sedang berusaha mengejar. Setelah dinyatakan cedera pada pekan lalu, Sergio Ramos dinyatakan positif COVID-19. Sergio Ramos harus menambah masa absennya di Real Madrid. Sebelumnya, Ramos harus menepi karena cedera otot di kaki kirinya. Cedera tersebut didapat Ramos ketika membela timnas Spanyol. Ramos sendiri merupakan pemain kedua Real Madrid yang terjangkit virus COVID di musim ini. Sebelumnya, ada Rafael Varane yang dinyatakan positif pada hari Selasa kemarin. Musim ini jadi salah satu musim terberat bagi Ramos. Pasalnya Ramos juga mengalami cedera lutut pada bulan Februari yang lalu. Cedera tersebut bahkan membuat Ramos naik meja operasi. Manchester United harus gigit jari karena Ousmane Dembele lebih condong ke Juventus. Musim ini merupakan salah satu musim terbaik bagi Ousmane Dembele. Pasalnya, winger asal Prancis tersebut berhasil menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Ronald Koeman. Kontrak Dembele di Barcelona akan berakhir pada musim panas tahun depan. Tapi Dembele belum mendapat penawaran perpanjangan kontrak. Menurut Calcio Mercato, Manchester United berminat mendatangkan Dembele ke Old Trafford. Tapi Ole Gunnar Solskjaer harus gigit jari karena Dembele lebih suka bergabung ke Juventus. Di sisi lain, Juventus juga menaruh minat pada Dembele. Atletico Madrid tertarik untuk mendatangkan bek tengah Barcelona, Clement Lenglet. Menurut laporan El Gol, Clement Lenglet tergabung dalam target belanja pemain Atletico Madrid. Bek asal Prancis tersebut akan hengkang dari Camp Nou pada akhir musim ini. Kontrak Lenglet sendiri sebenarnya baru selesai di tahun 2026, tapi performanya yang pasang surut membuat Lenglet masuk ke dalam daftar jualan pemain Barcelona. Sejak merapat ke Barcelona pada tahun 2018 yang lalu, Lenglet kesulitan masuk skuad utama. Selain performa yang gak konsisten, Lenglet sering melakukan kesalahan yang berujung dengan kebobolan. Walaupun begitu, banyak klub kenamaan yang menyatakan minatnya pada Lenglet. Selain Atletico Madrid, masih ada PSG, Olympique Lyon, Rennes, bahkan Everton. Mesut Ozil dikabarkan membeli sebuah klub asal Meksiko bernama Necaxa. Mesut Ozil yang kini membela Fenerbahce baru saja membeli klub asal Meksiko yakni Necaxa. Ozil nggak sendirian, dia ditemani oleh artis Hollywood yakni Kate Upton dan Eva Longoria. Dilansir dari Marca, Ozil dan 2 bintang Hollywood tersebut membeli 50% saham Necaxa. Tapi belum diketahui uang yang harus mereka kucurkan untuk mengakuisisi klub tersebut.
Necaxa sendiri pernah jaya dan menjuarai Liga Meksiko sebanyak 3 kali. Sayang, nasibnya berubah drastis dan kini terpuruk di papan bawah klasemen. No tan limpia, pero al final vale. Gol Jan con anticipación. Massimiliano Allegri pernah berpesan kepada Presiden Juventus untuk segera menjual Cristiano Ronaldo. Dalam beberapa minggu terakhir, nama Massimiliano Allegri mengisi berbagai portal berita olahraga. Pasalnya, pelatih asal Italia ini dikabarkan bakal kembali melatih Juventus. Tapi ada kabar lainnya yang lebih mengejutkan publik sepak bola. Sebelum meninggalkan Juventus, Allegri sempat berpesan kepada presiden klub, Andrea Agnelli, untuk segera melepas Cristiano Ronaldo. Allegri menyampaikan pesan tersebut bukan tanpa alasan. Dia khawatir kehadiran Ronaldo akan menghambat perkembangan pemain lain dan pertumbuhan performa Juventus. Untuk memperkuat skuad di musim depan, AS Roma dikabarkan mendekati Maurizio Sarri. AS Roma sedang persiapkan pertemuan dengan Maurizio Sarri. Pertemuan tersebut akan digelar pekan ini untuk membicarakan masa depan skuad Serigala Ibu Kota. Kabarnya Sarri akan ditunjuk sebagai pelatih anyar AS Roma untuk menggantikan Paulo Fonseca. Kontrak Fonseca sendiri akan berakhir pada akhir musim ini. Sampai pekan ke-30 Serie A musim ini, AS Roma berada di peringkat 7 klasemen sementara dengan koleksi 54 poin. Selisih 7 poin dengan Atalanta di posisi 4 klasemen. Seandainya bisa menembus zona Champions League di sisa 8 pertandingan ini, maka posisi Fonseca di kursi kepelatihan AS Roma akan aman. Tampil apik bersama West Ham membuat Lingard diminati oleh Arsenal. Sejak dipinjam dari Manchester United pada awal musim dingin lalu, Jesse Lingard tampil apik bersama West Ham. Lingard sudah memainkan 9 pertandingan dengan torehan 8 gol dan 4 assist. Atas penampilan apik Lingard tersebut, sejumlah klub besar berminat mendatangkannya, termasuk Arsenal yang dikabarkan tertarik untuk memboyong Lingard ke Stadion Emirates. Dalam wawancaranya bersama Five, Rio Ferdinand bilang Lingard gak mungkin main di Emirates. Pasalnya, Lingard pernah selebrasi dengan tarian moonwalk yang membuat marah para fans The Gunners. Selain dipermanenkan West Ham, kembali ke Manchester United atau diboyong Arsenal, masih ada Real Madrid, PSG, dan Inter Milan yang juga berminat mendatangkan Lingard. Striker Manchester United, Ighalo mengaku mendapat perlakuan yang gak adil. Pada musim 2020 yang lalu, Manchester United meminjam Odion Ighalo dari klub asal Cina yakni Shanghai Shenhua. Pada awal masa peminjamannya, Ighalo tampil bagus di lini serang The Red Devil. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Ighalo mengaku terpaksa angkat kaki dari Old Trafford karena ingin lebih banyak menit bermain. Ighalo sebenarnya ingin bertahan, tapi ia harus pergi untuk jam terbang yang lebih tinggi. Ighalo bilang di umurnya yang sekarang, ia mau merumput lebih sering dan enggan didudukan di bangku cadangan. Ighalo juga ingin terlibat dalam skuad dan gak terkesan makan gaji buta. Bintang Hellas Verona, Mattia Zaccagni dikabarkan ingin bergabung ke AC Milan. Selama bermain di Verona, Mattia Zaccagni sudah mencatatkan 29 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 7 assist. Atas performa apiknya, Zaccagni dipanggil untuk memperkuat timnas Italia. Menurut laporan Calcio Mercato, Napoli sudah menjalin komunikasi dengan Zaccagni terkait transfernya di akhir musim ini. Dalam proposalnya, Napoli menawarkan dana sebesar 16 juta euro atau sekitar 280 miliar rupiah. Di sisi lain, Zaccagni justru berharap bisa memperkuat klub raksasa sekelas AC Milan. Sementara Rossoneri lebih berminat mendatangkan rekan Zaccagni di Verona, yakni Matteo Lovato. Mengalami kesulitan keuangan, Liverpool diragukan bisa mendatangkan Erling Haaland. Pemilik Liverpool, Fenway Sport Group lebih mementingkan neraca keseimbangan keuangan dibanding memenangkan trofi juara. Artinya, Liverpool dikabarkan gagal merekrut Erling Haaland di musim depan. Pada musim 2019-2020 yang lalu, Liverpool cuma mencairkan 10 juta euro atau sekitar 175 miliar rupiah. Waktu itu skuad The Reds memboyong Takumi Minamino dari klub raksasa Austria RB Salzburg. Sedangkan di musim ini, Liverpool baru mengeluarkan dana 82 juta euro untuk mendatangkan pemain-pemain seperti Diogo Jota, Thiago Alcantara, sampai Konstantinos Tsimikas. Menjalani laga leg kedua babak perempat final Champions League, Liverpool gagal mengubah kedudukan. Bertanding di Anfield, Liverpool bermain menekan sejak awal pertandingan. Apalagi skuad The Reds tertinggal agregat 1-3 oleh raksasa La Liga Real Madrid. Bermain sebagai tuan rumah, Liverpool mendominasi pertandingan dengan 57% penguasaan bola.
Sayang dari 15 percobaan tendangan, cuma 4 yang mengarah ke gawang dan gak ada satupun yang sukses menjebol gawang Thibaut Courtois. Alhasil, skor berakhir dengan 0-0 dan meloloskan Real Madrid ke babak semifinal. Semifinal ini merupakan yang ke-14 bagi El Real, menjadikannya sebagai klub yang menembus semifinal Champions League terbanyak dalam sejarah. Fifth European semi-final in all. 0-0 on the first couple of minutes. Why now have had a chance as well. Bertandang ke Sinyal Iduna Park, Manchester City berhasil unggul dan menambah keunggulannya. Borussia Dortmund tersingkir dari Champions League setelah gagal kalahkan Manchester City. Bermain di Sinyal Iduna Park, The Citizen justru unggul 2-1 dan menambah keunggulan agregatnya jadi 4-2. Sejak peluit awal, Manchester City langsung menguasai jalannya pertandingan. Hal ini terlihat dari penguasaan bola yang mencapai 62%. Selain itu, The Citizen juga unggul dalam tendangan ke gawang, jumlah operan, sampai akurasi umpan. Salah satu dari 2 gol Manchester City dilesakan oleh Phil Foden. Torehan tersebut menjadikan Foden sebagai pemain termuda kedua yang mencetak gol di kedua leg perempat final Champions League. Sebelumnya, ada Kylian Mbappe yang melakukannya pada musim 2016-2017. Saat itu, Mbappe yang masih bermain di Monaco mencetak gol di kedua leg perempat final lawan Borussia Dortmund. Berita terakhir, bertandang ke Anfield, Real Madrid mendapat sambutan gak menyenangkan. Real Madrid mendapat sambutan gak hangat ketika menghadapi Liverpool di pertandingan leg 2 babak perempat final Champions League dini hari tadi. Bis yang ditumpangi Vinicius Junior dan kawan-kawan dilempari batu ketika tiba di Stadion Anfield. Kaca jendela bis Real Madrid pun mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung, aksi anarkis tersebut gak menelan korban. Terkait insiden tersebut, Liverpool mengutuk keras dan siap membantu kepolisian Merseyside untuk memburu pelakunya. Selain itu, mereka juga meminta maaf kepada Real Madrid.